Selamat malam dan selamat beristirahat untuk teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya malam ini? Tetap sehat ya, walaupun hati dan perasaan sedang tidak bersahabat. Karena aku tahu malam ini adalah malam minggu. Ya, walaupun aku tahu bakal ada yang berpikir atau berpendapat, Allah gak usah malam-malam mingguan lah, gak ada itu malam-malam mingguan, semua malam sama aja. It's okay guys, semua malam itu emang sama-sama gelap. Tapi aku yakin ada sebagian atau beberapa dari pendengarku yang beranggapan bahwa malam minggu itu adalah suatu malam yang berbeda. Untuk itu, aku bakal nemenin teman-teman semuanya untuk mengusir rasa sepi, rasa boring di malam minggu ini. Terutama ini bagian jomblo ya. BTW, aku mau jujur ke teman-teman semuanya. Kalau untuk podcast malam ini, tadinya aku nggak punya materi dan bingung banget mau nyampein apa. Sebelumnya aku juga udah bikin question box di Instagram. Ada yang request tentang makeup, self, healing, insecure, and friends. I like it very much, but aku nggak tahu harus mulai dari mana. Sampai akhirnya tadi aku dapat ide dari percakapan telepon antara aku sama sepupuku yang ada di Jakarta. Awalnya kami membahas tentang relationship. Karena ini malam minggu ya. Tapi aku cerita ke sepupuku itu. Kalau saat ini aku bener-bener dalam mode love myself. Aku sama sekali gak mikirin soal cowok, soal cinta-cintaan. Karena aku memang bener-bener lagi fokus buat kuliahku nanti, karirku nanti. Aku juga cerita ke dia, kalau inilah yang menjadi salah satu alasanku untuk aktif di organisasi ataupun ikut event-event yang online maupun offline. Jawaban yang tak terduga dari sepupuku. Ternyata dia dan aku memiliki cara pandang berbeda, yang keduanya gak ada yang 100% benar dan gak ada yang 100% salah. Dia bilang ke aku, "Lu kenapa ikut yang kayak begitu sih? Menurut gue itu gak ngasih benefit dan gak ngaruh banget buat apa yang pengen lu capai. Ini tuh Indonesia, dimana nilai tinggi itu segalanya. Lu punya nilai tinggi, lu aman." Awalnya aku gak sependapat sama dia, karena sekarang kita sama-sama lihat kalau dalam hal penerimaan mahasiswa ataupun pekerja itu gak dilihat dari nilai tinggi aja. Sekarang ada yang berdasarkan prestasi, berdasarkan sertifikat, ataupun penghargaan sebagai pemegang jabatan penting dalam suatu organisasi. Sepupuku cerita lagi, "Gue dulu juga sama kayak lu, aktif ikut ini itu, bahkan ya sampai pernah cari muka depan guru. Tapi apa? Percuma, lu bakal tetap tersenggol sama orang yang nilainya lebih tinggi dari lu. Jadi kan lu udah punya nilai bagus nih, udah punya nilai tinggi, ya udah, jadi nggak usah ikut yang kayak gitu lagi deh. Kalau tetap mau aktif, ya ikut yang pasti-pasti aja, kayak yang dari sekolah gitu. Misalnya kayak lu jadi utusan sekolah atau semacamnya lah." Masalahnya di Indonesia kayak gitu. Beda lagi kalau di luar negeri. Emang ada yang nyari itu berdasarkan keaktifan. Nah, di sini aku mulai mikir lagi. Memang negara kita sudah banyak yang menerima mahasiswa ataupun pekerja itu tidak lagi berdasarkan nilai tinggi. Tapi ya guys, sepengetahuan aku, hal ini masih belum kondusif karena memang masih banyak yang berpegangan pada nilai tinggi. But I know, pengetahuanku akan hal itu memang belum mendalam. Nantinya jika ada yang salah dari apa yang aku sampaikan, mohon revisinya ya di kolom komen. Selain itu, aku juga menarik kesimpulan yang menurutku ini ngena banget dari apa yang disampaikan oleh sepupuku. Begini, ketika kita punya nilai tinggi, di satu sisi sebenarnya peluang kita buat berhasil emang lebih besar.
Tapi nggak ada salahnya untuk kita tetap aktif ikut organisasi ataupun event yang worth it banget buat diri sendiri. Lalu, gimana nasibnya sama orang yang nilainya rendah? Nah, sepupu aku juga bilang, nggak ada orang di dunia ini yang bodoh. Cuma mereka dapat nilai rendah ya mungkin itu emang bukan passionnya mereka, emang bukan keahliannya mereka. Sama halnya kayak lo nilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, si ikan akan menilai dan merasa dirinya itu memang bodoh. Dan dia akan menjalani kehidupannya dengan kepercayaan bahwa ia itu memang bodoh. Atau nih misalnya, juga lu suruh deh monyet berenang, nyelam, atau hidup di air. Yang ada itu monyet meninggal. Tapi ini bener guys. Dan aku tahu kalau ini itu kutipan dari seorang ilmuwan jenius, Albert Einstein. Kalau teman-teman tahu cerita bagaimana kisah seorang Albert Einstein hingga ia menjadi seorang yang terkenal akan kejeniusannya, teman-teman akan ngerti dari apa yang aku sampaikan malam ini. Dan bagi teman-teman yang belum tahu kisahnya, aku saranin teman-teman baca atau cari tahu untuk memperkuat wawasan dan motivasi yang teman-teman dapat di sini. Aku juga mau menambahkan sedikit lagi ya. Kita jangan cepat puas dengan apa yang udah kita capai selama ini. Bukan tentang kita yang gak pandai bersyukur, tapi ini tentang kita yang berusaha untuk lebih baik lagi di setiap harinya. Karena orang hebat itu adalah orang yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, dan hari esoknya lebih baik dari hari ini. So, buat teman-teman yang malam minggunya ini terasa sepi atau boring atau gak ada hal bermanfaat, semoga apa yang teman-teman dengar ini bisa merubah sedikit pola pikir kita ya. Dan juga jangan bersedih nih, sekarang mungkin gak bisa kayak orang-orang lain yang biasa pada malam minggunya, gak bisa kayak orang lain yang bareng doi atau yang pacaran pada umumnya. Percayalah teman-teman, hal seperti itu hanya sementara kebahagiaannya. Jangan sampai kita stuck hanya karena merasa diri ini kok Jones banget ya. Tapi jujur, aku terkadang juga suka ngucap gitu loh, ngelihat orang pada seneng bareng pacarnya. Kadang kerasa pengen juga, tapi ini hanya perasaan pengen yang ya sesaat guys. Ini perasaan yang gak perlu teman-teman ambil pusing. Justru aku jujur, aku seneng dan bangga sama orang-orang yang stay jomblo sampai halal. Karena ini akan menguntungkan sih untuk karir dan kesuksesan kalian di depan nanti. Udah deh, yuk fokus ke masa depan aja. Gak usah terlalu ribet mikirin cinta-cintaan sekarang. Kita sekarang fokus untuk memperbaiki diri aja dulu. Karena percaya gak percaya, jodoh itu adalah cerminan diri kita guys. Jadi kalau kita pengen jodoh yang baik, ya kita juga harus memperbaiki diri kita. Jadi ya udah, biarin aja yang malam minggunya kini have fun bareng ya doi atau pacarnya. Kalian have fun bareng aku aja, karena mungkin ini lebih bermanfaat ya. Semoga aja, amin. Mungkin itu dulu untuk malam ini ya guys. Semoga apa yang kalian dengar, kalian bisa ambil hikmahnya dan ini bermanfaat untuk kalian semua. Aku mau ngucapin makasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat ngedengerin ini. Dan aku juga mau ngucapin maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah penyampaian aku. And stay safe, stay healthy, and stay tuned. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.